Allah sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi. Siapa yang mengaku. Ini hadis jelas-jelas palsunya. Bahkan saya belum mencari di internet pun sudah tahu hadis ini palsu. Tapi saya cari di internet supaya bisa memastikan. Ini adalah fatwa dari Syekh Ibnu Jibrin. Hadal hadis la yasih walam yarwi. Ini ya. Hadal hadis la yasih walam yarwi fi ashabis sahih wala ashabis sunan. Hadis ini tidak sahih dan belum pernah diriwayatkan dari sahabat dan juga ahli hadis. Fahuwa makdzub. Maka dari itu dia disebut makdzub, yaitu hadis ini didustakan, tidak dibenarkan. Wal ihtifal bil maulid, perayaan maulid, bid'ah mungkaroh. Di sini jelas ya. Bid'ah mungkaroh. Bukan bid'ah hasanah, bid'ah mungkaroh. Lam yaf'alha an-nabi sallallahu alaihi wasallam walas sahabah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkannya, begitu juga para sahabat. Dan ini simpel saja bahwa maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sanggahan saya buat Mas Aldin. Kita sama-sama YouTuber baru ya. Kita bahas masalah maulid. Yang pertama tentang hadis man a'dzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan hari kelahiranku, maka saya akan memberikan syafaat padanya di hari kiamat. Saya sepakat bahwa hadis itu adalah hadis maudhu'. Ini dijelaskan dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Az-Zain. Halaman 41, maaf. Falaisa lahu aslun. Hadis tersebut tidak ada dasarnya. Bal huwa hadisun masnu'un. Bahkan hadis itu adalah hadis yang dibuat-buat. Jadi buat para mubaligh, buat para penceramah, jangan lagi menyampaikan hadis itu untuk dalil maulid. Itu yang pertama, kita sepakat ya. Terus yang kedua, amalan maulid itu bid'ah mungkaroh. Jadi bid'ah yang buruk jika dilakukan, bukan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik jika dilakukan. Memang pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain agar sama dengan kita. Kalau menurut jenengan itu kok bid'ah mungkaroh, ya silahkan, suka-suka jenengan. Tapi mau tak kasih tahu nih, jadi yang bilang bahwa amalan maulid itu adalah bid'ah hasanah itu ulama yang keilmuannya sudah diakui seluruh dunia dari masa ke masa. Siapa itu yang mengatakan bahwa amalan maulid itu bid'ah hasanah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Abu Syamah, Al-Imam Al-Qastolani, Al-Imam Ibnu Ayyad, dan imam-imam yang lainnya. Jadi kalau menurut jenengan kok nggak bisa, tetap itu bid'ah mungkaroh, berarti jenengan itu berbeda dengan ulama-ulama tersebut. Dan yang ketiga, apakah amalan maulid itu nggak ada dasarnya sama sekali? Jenengan kan referensinya kan internet, Google ya. Saya saranin sih ya sesekali lah baca kitab. Di sini diterangkan dalam kitab Husnul Maqsad fi Amalil Maulid karya Al-Imam As-Suyuti. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, amalan maulid itu ada dasarnya, dan dasarnya itu hadis sahih. Qala wa qa dhahara li takhrijuha ala aslin sabitin. Ini halaman 63 ya. Al-Imam Ibnu Hajar beliau berkata, sungguh telah nampak bagiku mentakhrij masalah amalan maulid ke atas dasar yang valid. Wa huwa ma sabata fi sahihaini, yaitu yang tertera dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan hanya Sahih Bukhari sama Muslim, tapi juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya,
Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Dan Imam Suyuti juga beliau tuh mengatakan amalan maulid itu ada dasar yang lain. Qultu wa qad zahara li takhrijuhu ala aslin akhara. Qultu, saya berkata, kata Imam Suyuti ya, telah nampak bagiku mentakhrij amalan maulid ala aslin akhara, ke atas dasar yang lain. Wa huwa ma akhrajahul Baihaqi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi kesimpulannya ini singkat-singkat aja. Amalan maulid itu ada dasarnya dari hadis yang sahih. Dan ini PR untuk Mas Aldin, tolong carikan hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Hajar sama Al-Imam As-Suyuti. Kan kalau bacanya di internet kan gampang tuh. Silakan cari. Kalau udah ketemu silakan dibantah. Saya tunggu ya. Jadi kita kan sama-sama masih muda nih. Sama-sama masih ya perlu banyak belajar, masih sama-sama masih banyak kitab yang belum kita baca. Ya, tapi saran saya sih ya sesekali lah baca kitab lah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.